Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas bagaimana caranya Magnus bisa memenangkan pertarungan terutama di catur cepat. Kenapa Magnus dikatakan pecatur terbaik sepanjang masa ketika bermain catur blitz ataupun catur cepat. Jadi video ini ya khusus bahas bagaimana cara Magnus bermain catur cepat, ya bukan catur klasik. Apa rahasianya? Apa yang disembunyikan oleh Magnus Carlsen? Apa rahasia daripada Super Grandmaster? Kenapa mereka bisa juara? Apa kesalahan-kesalahan daripada pecatur pemula? Jadi ini berdasarkan data ya, bukan berdasarkan opini saya pribadi. Ini bukan saya karang-karang ya. Ini berdasarkan Magnus, bukan berdasarkan saya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Datanya saya ambil dari DeepSeek ya guys. Tips atau rahasia yang pertama itu terobsesi mencari langkah sempurna. Magnus mengatakan, banyak pecatur pemula atau pecatur amatiran terobsesi mencari langkah sempurna. Apa kritik dari Magnus? Kritik dari Magnus adalah di catur rapid atau catur cepat, gerakan cukup kuat atau gerakan yang sangat strong jauh lebih baik daripada langkah terbaik atau langkah best, tapi memakan waktu 30 detik. Ya, ini yang dikatakan oleh Magnus ya, lebih baik gerakan yang cukup kuat daripada gerakan yang terbaik tapi butuh waktu 30 detik. Kita ambil contoh misalnya, banyak pecatur pemula menghabiskan 20 detik waktu untuk memilih antara bishop atau gajah ke C4 atau gajah ke E2. Ya, contoh misalnya, kita ambil contoh ya. Ya, banyak pecatur pemula yang kebingungan ya kalau misalnya nih ya pembukaan yang sangat familiar yaitu E4, E5. Nah, yang dimaksud oleh Magnus Carlsen adalah banyak pecatur yang bingung ya meletakkan gajahnya di E2 atau di C4. Banyak tuh pecatur pemula bingung ya, kita mau menempatkan gajah di mana nih? Di E2 atau C4 ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Magnus Carlsen ya. Pada catur cepat jangan buang-buang waktu ya untuk hal-hal seperti ini, padahal sama bagusnya ya. Di sini juga nggak jadi masalah. Ya, di sini juga nggak jadi masalah. Dalam permainan catur cepat nggak jadi masalah. Itu yang dimaksud oleh Magnus Carlsen. Kemudian apa rahasia atau kesalahan selanjutnya yang dilakukan oleh pecatur pemula? Kesalahan yang kedua ya yang sering dilakukan oleh pecatur amatir itu adalah gagal memanfaatkan waktu lawan. Jadi polanya biasanya ya saat lawan berpikir panjang, pemain pasif menunggu tanpa menyusun rencana. Jadi ada nasihat daripada Magnus nih ya. Apa itu nasihatnya? Jika lawan mikir lebih dari 15 detik misalnya, itu kesempatanmu untuk merancang serangan 3 langkah ke depan. Jadi waktu berpikir ya, ketika lawan itu berpikir kita juga ikut berpikir gitu, jangan menghayal, itu maksudnya. Jadi dalam hal ini kita perlu memantau jam lawan. Jika waktunya berkurang drastis, maka ciptakan kompleksitas. Kemudian tips selanjutnya misalnya panik saat waktu menipis ya. Ya biasanya melakukan kesalahan fatal ya. Ya, ada gerakan-gerakan asal-asalan misalnya atau mengabaikan ancaman dasar, skak, bidak promosi dan lain sebagainya. Kita ambil contoh pada pertarungan antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Gukes Domaraju yang baru-baru ini yang berlangsung ya, ketika Magnus Carlsen melakukan langkah yang sangat luar biasa ya ketika dia mengalahkan Gukes Domaraju dan dia keluar sebagai juara. Apa yang dilakukan oleh Magnus Carlsen untuk mengalahkan Gukes Domaraju? Kita akan lihat ke contoh pertandingan. Nah, kita akan melihat pertarungan Magnus berhadapan dengan Gukes. Bagaimana cara Magnus memenangkan pertandingan ya. Oke. Kita ini ya, kita langsung ke momen krusialnya ya. Bagaimana cara Magnus memenangkan pertandingan ya. Nah, di sini ya posisi masih seimbang guys. Tapi ya
karena tekanan waktu, kemudian Gukes melakukan langkah random ya pada saat apa? Pada saat di babak endgame ya. Gukes melakukan langkah yang kurang tepat, yaitu benteng ke halapan. Ya, kita melihat ada perubahan evaluasi bar ya. Dan Magnus mengetahui ini langkah salah ya. Ini langkah random, langkah yang kurang tepat ya, sehingga Magnus ya sikat benteng. Ya, dari sini mulainya kekalahan daripada Gukes Domaraju. Ya, kemudian apalagi ya hal yang dilakukan oleh Magnus, kenapa dia menang pada catur cepat kali ini, yaitu pion ya, mendorong. Kenapa dia mendorong pion ini? Tujuannya apa? Tujuan untuk melakukan yang namanya eksploitasi ya, kompleksitas ya, mengajak Gukes untuk berpikir keras. Ya, dalam permainan catur cepat itu Magnus mengatakan ciptakan kompleksitas, ciptakan kerumitan, bukan langkah yang sangat powerful atau yang sangat baik, bukan, tapi mengajak lawan untuk berpikir. Tapi bukan langkah yang asal-asalan ya, tapi mengajak lawan untuk berpikir ya. Ya, langkah ini mengajak Gukes untuk berpikir, apa tujuan daripada Magnus? Kenapa dia membuka ya pion yang ada di H5? Kenapa dia ngasih pionnya? Kenapa dia mendobrak dari file H? Itu yang dipikirkan oleh Gukes, sehingga waktunya ya banyak ya perubahan waktu. Kalau kita perhatikan di sini ada perubahan waktu yang sangat signifikan ya. Nih. Cuma memikirkan hal ini, coba perhatiin ya. Dari 3.17 sampai ke 2.73. Wow. Luar biasa pergerakan daripada Magnus ya. Kemudian ya, apa kesalahan selanjutnya yang dilakukan oleh para pecatur pemula? Kesalahan selanjutnya adalah overkalkulasi di posisi sederhana. Ya, contoh nyata misalnya posisi ratu dan raja versus raja plus benteng misalnya. Ya, ini endgame dasar ya. Apa kesalahannya? Menghitung variasi 5 langkah padahal bisa dimatikan dengan pola standar ya. Jadi artinya gini guys ya, nggak usah kita menghitung ya langkah, ribuan langkah ke depan ya. Ya udah, kita lakukan langkah yang sesuai dengan pola ya. Pola itu artinya ada pola seperti pola skakmat, kemudian garpuan, kemudian pinning, ada profil eksis dan sebagainya. Ada berbagai pola ya. Biasanya ya pola ini muncul saat kita banyak melakukan permainan catur ya. Pola ini muncul di kepala kita itu karena pengalaman atau jam terbang. Jadi jam terbang juga mempengaruhi. Kemudian kalau kesalahan selanjutnya misalnya tidak memahami dinamik imbalance ya, atau konsep penting dalam permainan catur. Magnus sering mengorbankan struktur bidak material untuk inisiatif atau tekanan psikologis. Ya, banyak ya pecatur pemula tidak mau mengorbankan bidak. Ya, ini kesalahan pemain, mempertahankan bidak ekstra tapi pasif alih-alih mengorbankannya untuk serangan ya. Contoh misalnya mengorbankan bidak untuk membuka kolom serangan misalnya ya. Dalam permainan Sicilian misalnya D5 ya, memaksa lawan bermain defensif misalnya dan lain sebagainya. Ada ya cara-cara, trik-trik tersendiri ya. Kemudian menghindari kompleksitas padahal unggul waktu. Ya, ini ada semacam fenomena ya. Pemain dengan sisa waktu 2 menit memilih pertukaran ratu di posisi menguntungkan, ingin aman. Apa kritik daripada Carlsen? Jika waktu lebih banyak, paksa mereka masuk hutan. Di rapid, lawan akan tersesat. Ya. Apa triknya? Pertahankan buah penyerang ratu gajah aktif untuk menjaga tensi. Contoh kasus misalnya, kita ambil kasus permainan antara Magnus Carlsen versus Gukes Domaraju. Yap, kita perhatikan di sini ya, langsung saja ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini yang dimaksud oleh Magnus Carlsen. Ya, paksa lawan pada posisi yang tidak dikenali. Ya, ini posisi yang sangat rumit ya buat Gukes. Padahal waktunya tinggal 9 detik. Tapi ya, bisa-bisanya Magnus ya melakukan gerakan ini. Coba, ini gerakan, sebenarnya ini gerakan yang tidak terlalu bagus ya, tapi cukup bikin ya
Gukes Domaraju berpikir keras, guys. Pada posisi seperti ini. Ini yang dimaksud oleh Magnus Carlsen ya, sehingga dia bisa mengalahkan sang juara dunia yaitu Gukes Domaraju. Kemudian apa trip selanjutnya? Mengabaikan practical change atau ya filosofi Magnus dalam hal ini, bahkan di posisi buruk sekalipun ciptakan ancaman minimal lawan bisa panik. Ya, contoh aksi misalnya. Saat minus bidak, ia sengaja memajukan bidak jauh atau passed pawn untuk memecah fokus lawan. Jadi ya tujuannya apa? Tujuannya untuk berpura-pura ya. Ada juga ya cara untuk ya, menang itu berpura-pura. ya. Jadi ini semacam memainkan psychological warfare ya, atau ya memainkan psikologi daripada lawan kita. Lalu apa kunci atau kata kunci daripada Magnus dalam rapid chess ya atau catur cepat? Pertarungan dimenangkan oleh pemain yang membuat kesalahan kedua terakhir atau bertahan lebih lama dari lawan dalam kekacauan. Itu kata kunci daripada Magnus. Kemudian apa kata bijak dari Magnus selanjutnya misalnya? Yang saya ingat itu ya, kita harus ya mengontrol waktu. Dalam permainan catur itu, waktu itu sangat penting. Waktu itu senjata. Jangan terpaku pada posisi yang sangat rumit ya. Kalau misalnya nih ada langkah paksa, jangan terlalu memikirkan atau menghabiskan waktu di sana. Ya, langsung aja ya, move ya, langsung bergerak. Jangan terlalu terpaku. Kemudian Magnus juga mengatakan ya, nggak apa-apa yang ngorbanin satu bidak. Lebih baik mengorbankan satu bidak ya, seperti satu pion, daripada kehilangan waktu 1 detik atau 1 menit ya. Lebih baik kita kehilangan bidak ya, daripada harus ya waktu kita tuh habis berlama-lama. Oke. Sekian video ini ya, dan tersahabat yang tervini, kalau misalnya pengen saya bahas tentang catur cepat di next konten, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini bukan kata saya, ini tapi kata Magnus ya. Bukan saya mengguru yang nonton video ini, tapi ini kata Magnus. Di next video mungkin saya akan bahas ya trik bermain catur cepat ala Hikaru Nakamura.